tuh, ya kan? Ini baru kali ini pas banget ya kita menginjak hari ke-7. Hari ke-7 ini untuk budidaya lele yang ada di kolam semen ini ya. Nah, ini full kolam semen ya. Biasanya saya pakai kolam terpal. Nah, ini kolam semen itu buat edukasi teman-teman. Nah, mumpung saya libur di hari Minggu, hari ini adalah hari ke-7, hari Minggu kemarin itu adalah tebarnya, hari pertama adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari ke-7 ya. Nah, saya sudah menyediakan probiotik. Yang pertama bakteri baik, yang keduanya ada garam grosok dan ember. Nah, kita akan coba perawatan air mingguan ya. Perawatan air mingguan dalam budidaya ikan lele itu seperti apa. Kita akan coba sedikit aktivitas di Jawir Farm itu akan saya share ya buat teman-teman nanti biar paham. Nah, pertama, nah ini kan karena sudah 1 minggu. Nah, kita lihat Om, kita lihat airnya ke sini Om. Nah, air ini baru 1 minggu, jadi artinya air ini masih bagus ya. Nah, kita sesuai dengan SOP di Jawir Farm itu adalah 30-70% ya, karena hari ini sudah 7 hari dan airnya itu masih bagus. Kita buang 30% saja, tidak usah 70%. Artinya 30-70% itu adalah kondisional ya, seperti itu. Nah, syaratnya adalah kalau bisa pas pergantian air mingguan atau perawatan air mingguan itu dilakukan di pagi hari, supaya pagi hari nanti setelah diganti air, pemberian garam sama probiotik ini nanti di siang hari dia akan bakteri bekerja dengan baik, sore baru dikasih makan. Artinya dari malam itu sudah puasa ya sampai pagi ini sampai sore, artinya 12 jam kira-kira itu puasanya. Jadi ada proses puasa seperti itu supaya bakteri air bekerja dengan baik. Nah, seperti ini caranya. Biasanya saya akan buang padatannya. Nah, saya ambil padatannya, kita lihat Om, deket Om. Nah, ini kan masih bening. Nah, ini nih airnya tuh udah berapa sehari sekali kita buang. Ini udah seminggu ya kita buang. Itu biarkan saja. Nah, ini kental ini biasanya saya buat nyiram tanaman nih. Biasanya itu biarkan saja sampai dengan 30% nanti ya. Nah, kita akan buang apa namanya, ini biasanya di pagi hari saya begini supaya teman-teman tahu nih, ini kental banget nih, tuh liatin. Nah, saya tidak perlu pupuk untuk memupuk tanaman-tanaman ini ya. Nah, kita kolam pertama ya, kolam pertama kita juga akan buang. Nah, padatan inilah yang merusak air ya, yang membuat ikan itu istilahnya sakit seperti ini. Nah, kita lihat tuh kental banget ya. Bayangkan kalau ini tidak buang dalam 1 bulan 2 bulan selama budidaya lele ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan karena kita akan coba kasih ke yang lain ya. Coba Om, sini Om. Nah, ini akan kita siram ya. Tuh, ini anggur prekonya udah berbuah nih, ini bagus ini. Jadi kita tidak perlu apa namanya ya, tidak perlu pupuk ya. Nah, Om Peri di sini saya mau nyiram di bawah. Nah, biasanya hari Minggu itu saya begini ya, apa namanya? Nah, ini tanaman-tanaman saya akan saya siram. Biasanya Om Peri yang menjalankan setiap harinya. Nah, ketika buang air seperti ini, usahakan ini dibuka ya semuanya supaya padatan itu benar-benar keluar semuanya seperti itu. Nah, kita lihat ya di dalam kolam, kan kolam semen ini khusus ada bak padatan tuh, lihat tuh. Ini padatan dalam bak di dalam kolam itu keluar semuanya. Kita lihat kolam 1 ya, kolam 1 kita buka. Nah, di sini tuh lihat tuh. Nah, ini banyak banget, jadi padatan yang ada di
dalam kolam itu di baknya yang kotak itu kolam semen kan kita sudah desainnya seperti itu ya, ada bak kontrolnya, itu bisa keluar semuanya. Nah, poin pentingnya adalah ketika kita buang air itu wajib ya kita kocor. Nah, kita buka kerannya supaya air baru masuk dengan tujuan dan harapan ikan itu tidak gagal adaptasi, karena ketika airnya pendek itu amonia dalam air di bawah itu dia akan naik biasanya, nah, dia akan bergerak aktif. Nah, ini kita lihat kita sudah 30% ya kolam 2 ini. Kolam 2 ini 30%, nanti kita buang. Setelah itu air masuk, kita akan tutup. Nah, setelah itu kita pemberian garam dan probiotik nanti. Kita lihat Om, ini sudah kira-kira 15 cm ya. 15 cm kita akan tutup. Nah, ini udah 15 cm kita akan tutup. Sambil membersihkan apa namanya pipa ya. Nah, jangan lupa kita ganjel tetap ya, karena memang kemarin ada masukan dari teman-teman takutnya. Nah, kita ganjel supaya kuat. Itu biarin air bersih mengalir ya. Ini padatannya sudah kebuang. Nah, kita tunggu sebentar karena ini adalah isinya 900, kita coba 40% ya, artinya 20 cm supaya, karena kenapa? Ini perbedaannya ketika kita tebar padat, pemberian pakan itu makin banyak. Jadi ketika pemberian makan itu semakin banyak, fases atau padatan ikan atau sisa pakan ikan itu semakin banyak. Jadi ketika kita dianjurkan buat pemula itu adalah tebar ringan, kita buangnya sedikit, airnya masih bisa dirawat. Nah, ketika tebarnya padat itu yang jadi masalah. Ketika kita tebarnya padat, ikan semakin banyak atau ikan semakin gede, itu pemberian pakan semakin banyak ya. Nah, ketika pemberian pakan makin banyak, padatannya pun makin banyak. Nah, disitulah letak perbedaan yang selama ini saya sampaikan. Kenapa harus tebar ringan, kenapa harus tebar standar. Itu begitu tuh, bagi pemula disarankan tebar ringan supaya mudah mengolah airnya. Nah, perbedaannya ini buangnya 15 cm, ini 20 cm. Kenapa? Karena airnya kita lihat tuh sudah begitu pekat ya, hitam. Jadi harapannya buat teman-teman itu mudah untuk mengolah atau merawat air dalam budidaya lele itu. Tebarnya adalah tebar longgar. Nah, inilah buktinya, inilah perbedaannya buat teman-teman supaya teman-teman tuh paham. Ketika pemberian pakan semakin banyak, padatannya pun makin banyak. Jadi kita pengurasan airnya juga semakin banyak gitu ya. Kita lihat. Nah, di kolam 1 ini kita sudah 20 cm ya kira-kira. Jadi ini yang membedakan antara kolam 1 dan kolam 2 ya. Kolam 1 ini isinya lebih banyak, berarti padatannya lebih banyak dan buangnya lebih banyak. Jadi teman-teman pemula itu disarankan supaya tebar longgar itu untuk perawatan airnya mudah. Nah, setelah itu kita tutup. Kita sudah siapkan tadi yang dari awal itu, kita ambil air kolam saja aman. Nah, kita lihat. Nah, biasanya saya kolam 2x4 itu 2 genggam. Nah, karena ini kolamnya kecil, kita kasih 1 genggam saja. Nah, 1 genggam ini buat kolam 1x3 ya. Sebenarnya kalau kolamnya lebih besar nanti bisa kondisional, bisa 2 genggam, 3 genggam. Nah, ini syaratnya adalah diencerkan terlebih dahulu. Ini di pagi hari ya disarankan teman-teman ya. Nah, ini diencerkan sampai dia encer. Nih, begini. Nah, setelah itu nanti kita sebarkan rata ya ke seluruh kolam. Nah, usahakan garam itu encer di dalam air ya. Nah, kita sebarkan rata seperti ini supaya tujuannya merata ke seluruh kolam. Nah, garam ini nanti bertujuan untuk menstabilkan pH air ya ketika panas berlebih ataupun hujan. Nah, poin keduanya kita akan coba kasih probiotik ya, karena kolam kita ini kecil, 1,5x3, kita kasih 2 tutup saja. Nah, biasanya saya kasih 4-5 tutup itu untuk kolam 4x2 ya, seperti itu.